Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPB Petra Bogor mulai pukul 19.00 WIB. Yang kedua, jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. Yang ketiga, di bagian tata ibadah yang ada arahan berdiri bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Selamat beribadah. Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 15. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemimpin, dari hari ke hari oleh bantuan Roh Kudus, umat berusaha mematuhi panggilan-Mu untuk beribadah di dalam banyak kesengsaraan yang dipikul. Kuatkanlah umat-Mu ini melalui perjumpaan dengan Dikau di dalam pembacaan dan perenungan akan firman, supaya tetap bersemangat memberitakan pekerjaan-Mu kepada semua orang yang jauh dan dekat. Berkatilah ibadah umat-Mu ini, agar ketika kembali ke dalam rumah tangganya, mereka selalu mengalami kuasa dan kasih-Mu, ya Kristus Yesus. Amin. Jemaat, marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 16, ayat 8-11, dibacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan bersabdalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita boleh mengerti akan firman yang sebentar kita baca dan dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang menjelma menjadi daging di antara kami umat manusia. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa, karena di hari ini perlindungan Tuhan yang nyata bagi kami, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah pada saat ini. Kami akan mendengar akan sabda Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Roh-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami mengerti akan sabda Tuhan, karena kami yakin dan percaya sungguh firman-Mu lah pelita bagi jalan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, buka pemikiran, tutur kata, perbuatan dan tingkah laku hamba-Mu untuk mampu mengartikan dan melakukan akan kehendak Tuhan. Bersabda bagi kami semua ya Allah, karena sebagai anak Tuhan kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanan roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi dari Rut 2 ayatnya yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-17 dengan tema bersyukur untuk kerja. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, dari PA, dari PT, GP, ataupun dari persekutuan kaum bapak, kaum ibu, lansia, sampai pada jemaat yang paling besar, kita sudah bisa bahkan sering mendengar tentang pembacaan firman Tuhan dari Rut 2 ayat 11 sampai 17 ini. Pembacaan ini tidak asing bagi kita semua dan sering kita dengar cerita tentang Rut dan Naomi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Naomi mempunyai suami yang bernama Elimelek. Mereka berasal dari Bethlehem. Mereka mempunyai kedua anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Dalam kisah kehidupan rumah tangga Naomi dan Elimelek ini, mereka berada di Bethlehem dengan penuh kemewahan, kelimpahan. Pada saat daerah Bethlehem, tanah Yudea, mengalami kelaparan, di situ mereka kembali mencari daerah atau tempat yang bisa untuk menyambung kehidupan mereka. Keluarga Naomi ini, mereka pergi ke satu tempat yang bernama Moab. Di sana keluarga Elimelek dan Naomi bersama kedua anaknya tinggal di Moab. Kita melihat Bapak Ibu bahwa pada saat mereka berada di negeri Moab ini, negeri yang tidak mengenal Allah Israel, negeri yang tidak sepaham dengan Elimelek dan juga dengan Naomi. Mereka menyembah kepada dewa-dewa atau Allah lain. Tetapi kehidupan keluarga Elimelek ini, mereka tetap tekun dan setia menyembah kepada Allah yang mereka sembah, yaitu Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pada saat kehidupan Elimelek tinggal dengan kedua anak bersama istrinya di Moab ini, meninggallah Elimelek, sehingga kehidupan dari Naomi ini, dia sudah merasakan bahwa kehidupannya itu tetap ada di perlindungan Tuhan. Walaupun dia merasa sendiri tanpa ada suami untuk hidup bersama kedua anaknya, tetapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan tetap melindungi dan memelihara dia. Disinilah kita melihat Mahlon mempunyai istri dari Moab, namanya Rut. Dan kemudian anaknya Kilion mempunyai istri dari Moab juga, namanya Orpa. Kedua anaknya ini mempunyai istri dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Disinilah Rut, Naomi mulai mengambil satu sikap yang baik untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anak dan mantunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hidup kasih itu penting di dalam setiap kehidupan mereka. Sewaktunya berjalan, Mahlon dan Kilion mulai meninggal. Dan kita melihat pada saat
kedua anak dari Naomi meninggal, Naomi tetap mempunyai pengharapan yang kokoh dan teguh bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu pasti melihat kehidupan Naomi yang hidup sendiri. Karena kedua menantunya ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Perasaan Naomi, dia sangat takut karena kedua menantunya ini pasti meninggalkan dia. Kita melihat pada ayatnya yang ke-16 dan 7 sampai pada 17 ini. Di situ Naomi mulai mengajak mantunya untuk meninggalkan dia karena pada saat di negeri Moab itu kembali terjadi kelaparan. Disitulah Naomi dia mengambil kesimpulan, mengambil satu keputusan, dia mengambil satu rencana yang bagus, yang indah untuk dia kembali pulang ke Bethlehem, tanah asalnya dia. Di situ dia mulai berbicara dengan kedua mantunya untuk bisa meninggalkan dia sehingga mantunya itu kembali pulang ke orang tuanya karena mereka tidak mempunyai anak dari penghasilan kedua perkawinan kedua anak mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-16 dan ke-17 kita melihat bahwa Rut yang mempunyai kerinduan yang paling mendalam, Rut yang mempunyai hidup kasih yang begitu luar biasa, dia tetap mempertahankan bahwa dia tetap mengikuti mertuanya pulang ke Bethlehem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keputusan yang begitu bagus yang dialami, yang dibuat oleh Rut, dan Naomi pun menyetujui hal itu. Kita lihat Orpa kembali pulang ke orang tuanya, ke bangsanya. Tetapi Rut dia mengikuti kehidupan atau jejak daripada mertuanya yang bernama Naomi tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan daripada Naomi dan Rut, mereka kembali pulang ke Bethlehem. Di situ mereka dikucilkan orang. Bangsa Israel melihat mereka dengan sebelah mata karena mereka kembali ke Bethlehem itu, mereka tidak mempunyai apa-apa. Bahkan anak pun sudah tidak ada. Suami pun dari Naomi tidak ada. Karena itulah kehidupan daripada Naomi ini, dia merasa dikecilkan. Tetapi pengharapan yang dimiliki oleh Naomi yang sangat besar itu, dia tahu, Naomi merasakan bahwa Allah itu sumber hidup yang akan memberikan kehidupan yang layak bagi Naomi. Kita melihat bahwa pada saat Rut dia mengambil keputusan hidup bersama dengan mertuanya, tidak mudah dan tidak gampang. Dia akan hidup baru di tempat yang baru. Dia akan menyesuaikan diri dengan orang-orang yang baru. Sehingga dia akan menata kehidupannya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan bangsa Israel atau orang-orang yang baru tadi. Pada ayatnya yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-17 menceritakan tentang bagaimana cara kehidupan Rut ini yang bisa menyenangkan hati mertuanya. Pada saat dia membuat satu keputusan, meminta kepada Naomi untuk mengizinkan dia untuk mengumpulkan bulir-bulir atau gandum
yang ada di ladang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Naomi mengizinkan mantunya untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan, yaitu mengumpulkan bulir-bulir jelai yang ada di ladang. Kita melihat bahwa pada saat orang mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer, yang ada sisa-sisa di ladang itu, biasanya yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang terkecil. Orang-orang seperti janda, yatim piatu, ataukah orang-orang yang baru datang atau pendatang yang ada di negeri itu. Tapi yang kita lihat adalah Rut dia mau melakukan hal itu. Dengan kerelaan hati dia mau menjalankan apa yang sudah direstui oleh mertuanya, yaitu mengumpulkan bulir-bulir jelai yang ada di ladang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada saat Rut dia mengumpulkan hal jelai-jelai itu, dia sangat gigih, bahkan dia sangat antusias, bahkan dia bersemangat untuk melakukan pekerjaan tersebut agar bisa menyenangkan hati mertuanya, agar dia bisa mau melakukan tugas mengumpulkan bulir-bulir jelai itu untuk penyambung hidup mereka. Walaupun itu merupakan satu pekerjaan yang sangat tidak terpuji, atau pekerjaan yang dilihat oleh bangsa Israel, pekerjaan yang sebelah mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari sisi seorang wanita. Ada dua wanita yang harus kita ambil sebagai contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama kita lihat sosok seorang ibu yang bernama Naomi tadi. Naomi merupakan seorang ibu yang tidak putus asa, yang selalu setia memberikan pengharapannya penuh kepada Tuhan. Dia senantiasa berdoa memohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan dia senantiasa menjadi teladan bagi mantunya. Kita melihat kehidupan Naomi, dia sangat mencintai Rut sebagai mantunya. Dia tidak memandang itu anak atau perempuan dari suku lain. Tetapi dia punya pengharapan bahwa Rut adalah anak yang diberikan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas di dalam kehidupan rumah tangganya Naomi. Berhubung karena Naomi sudah mulai menanjak tua. Kita melihat sosok yang kedua yang ada di dalam kehidupan Rut. Kita melihat dulu jemaat bahwa Rut itu artinya belas kasihan. Ada 3 kriteria yang dimiliki oleh Rut. Kita melihat yang pertama yaitu setia. Rut bukan hanya setia kepada suaminya. Rut bukan hanya cinta kepada suaminya. Tetapi yang kita lihat, Rut juga mau mempersembahkan hidupnya. Rut mau setia untuk mertuanya.
Bahkan dia rela melakukan pekerjaan yang tidak terpuji pun untuk menyambung hidup mertuanya. Itu adalah kriteria pertama dari Rut, bahwa setianya itu yang membuat cinta kasih Naomi bertambah kepada mantunya. Kita melihat yang kedua, Naomi sudah tua, lanjut usia. Karena itu dia tidak bisa melakukan tindakan pekerjaan untuk mencari sesuap nasi. Bahkan untuk menyambung kehidupan mereka setiap hari. Yang mengambil dan memikul tanggung jawab itu adalah Rut. Rut bekerja keras. Sisi kedua dari Rut ini adalah dia mau bekerja keras. Dia mau tekun melakukan setiap tindakan pekerjaan. Walaupun dia tidak seperti perempuan-perempuan yang lain yang sedang melakukan pekerjaan di ladang tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semangat, dengan kekuatan yang begitu dilakukan oleh Rut, maka setiap hari berkat dan makanan, bahkan semua yang mereka butuhkan itu mereka nikmati dengan ungkapan syukur yang diberikan. Kita melihat bahwa Tuhan itu ada Allah penolong yang tidak pernah membiarkan Naomi dan Rut itu mengalami kelaparan atau mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tuhan akan mengangkat Rut dan Naomi keluar daripada ketidakkenyamanan tersebut. Kita melihat yang ketiga, sisi yang ketiga dari Naomi, yaitu Naomi ini mempunyai belas kasihan. Naomi ini sangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh kasih tanpa pamrih. Karena itu Boas begitu mengagumi, bahkan Boas itu selalu menyanjung kepada Rut. Kita bisa melihat pada Rut 2 ayat 10. Yaitu, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Nah, pada ayat yang ke-11 sampai ke-12 itu Boas menjawabnya, telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan pada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi menunjukkan bahwa Boas itu dia meresponi akan ucapan terima kasih atau kasih yang begitu besar yang dilakukan oleh Rut tadi. Bahwa Rut itu adalah seorang sosok yang harus dicontohi dan diteladani oleh setiap perempuan atau orang yang ada di muka bumi, khusus sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memberkati kehidupan Ruth dan Naomi sehingga Boas mulai mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Boas mulai menikah dengan Ruth dan mempunyai anak yang bernama Obed, yang merupakan bagian dari keturunan Yesus. Ruth dipakai Tuhan dengan begitu menakjubkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mau mengalami hidup seperti Ruth, yang mana pada saat krisis dia menghadapi krisis itu dengan penuh ucapan syukur, dan pada saat dia mendapatkan kembali akan kenikmatan, yaitu berkat yang terindah, yaitu suami yang kaya, bahkan suami yang bisa untuk memberikan keturunan yang baik kepadanya. Jangan sampai kita jatuh di dalam kehidupan yang menggiurkan pada saat kita sudah mendapatkan berkat yang Tuhan berikan. Kita melihat bahwa Ruth menyadari bahwa dia merupakan seorang wanita yang pada awalnya dia hidup menderita. Sehingga pada saat dia sudah menikah dengan Boas dan kehidupan dia mulai menanjak pada ekonomi yang luar biasa. Dia tidak sombong, bahkan dia tidak tinggi hati di dalam apa yang dia nikmati pada saat kelimpahan tersebut. Tetapi ucapan syukur itu senantiasa ia berikan kepada Tuhan. Pada saat kita melihat Ruth itu, dia mempunyai hidup yang penuh kasih, lemah lembut, dan murah hati. Sehingga mertuanya Naomi senantiasa mencintai dia dan mau untuk melaksanakan tugas sebagai seorang mertua atau seorang ibu dengan baik. Cinta kasihnya itu dibentuk, dilakukan, dirasakan oleh Ruth, bahwa kasih seorang ibu itu ada di dalam kehidupan Naomi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai seorang ibu atau mertua, mari ibu-ibu atau mertua-mertua, kita mau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai sosok seorang ibu yang menjadi contoh dan teladan. Kita mau membawa rumah tangga anak-anak kita agar mereka lebih mengenal kepada Tuhan. Mereka lebih mencintai kita sebagai mertua, sebagai sosok seorang ibu. Kasih itu jangan kita pandang bulu. Jangan sampai kita mencintai anak kita, mantu kita, kita disepelekan. Kita buat yang tidak-tidak. Tetapi mari, sebagai sosok seorang ibu, mari kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh yang terbaik agar anak mantu kita juga mencintai kita seperti ibunya sendiri. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua akan seperti Naomi. Kita mau untuk lemah lembut, mau untuk menjalankan setiap tindak laku kita untuk lebih dicintai oleh anak, cucu, bahkan mantu kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat sosok daripada seorang istri Ruth yang sebagai seorang istri yang
ditinggali oleh suaminya dan kawin lagi dengan Boas dan merubah kehidupannya menjadi keluarga atau menjadi keluarga yang lebih baik ekonominya, maka di sini kita melihat bahwa kita harus seperti Rut yang mau senantiasa merendahkan diri dengan apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Jangan kita tergiur dengan harta duniawi. Karena di dalam dunia ini banyak sekali tantangan dan rintangan. Banyak sekali cobaan yang datang mau merongrong kehidupan kita. Karena roda ini setiap saat berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita mempunyai uang yang banyak, ada kalanya kita tidak mempunyai uang. Karena itu mari kita mengikuti pola hidup daripada Rut tersebut. Kita mau untuk setia kepada siapapun, baik itu kepada suami, baik itu kepada mertua, ataupun kepada anak kita. Mari kita tetap mau mensyukuri akan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Baik itu dengan kekurangan kita ataupun dengan kelimpahan kita. Karena Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu akan memberi tepat pada waktunya. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagai seorang ibu, kita harus menjadi tiang doa di dalam bahtera rumah tangga kita. Kita mau mendoakan kehidupan daripada anak-anak kita. Kita mau menjadi tiang doa mendoakan orang tua kita. Kita mau dengan setia mendoakan mertua kita. Kita mau dengan setia berdoa bagi keluarga-keluarga. Baik itu dari keluarga mertua, baik itu keluarga daripada kita sendiri. Sehingga rumah tangga kita selalu diberkati Tuhan. Sehingga keluarga kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita mau melihat bahwa Rut dalam kehidupan yang mewah pun dia tetap mensyukuri akan berkat yang Tuhan anugerahkan. Mari ibu-ibu, keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa dengan kekurangan-kekurangan kita, dengan kelimpahan-kelimpahan kita, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga seperti Rut yang kadang kita masih di bawah. Tantangan hidup kita tuh banyak. Ada persoalan rumah tangga tentang keuangan. Ada persoalan rumah tangga tentang anak-anak kita, studinya, bahkan masa depannya. Bahkan ada tantangan hidup dengan mertua atau sanak saudara. Ataukah ada tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan kita tentang ekonomi kita. Rut ini menjadi tolak ukur bagi kita. Jangan kita putus asa dan takut. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dia akan memberkati kita. Yang penting kita mau dengan sungguh-sungguh, mau bekerja dengan tekun, mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ketekunan. Mempasrahkan diri ke hadiratnya, kepada Sang Pencipta kita. Sehingga kita tetap diberkati. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang tadi saya sebut. Saya percaya sungguh Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan jalan keluar. Akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita percaya. Semuanya itu kita pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan kita ragu tentang Tuhan yang kita sembah. Jangan kita takut untuk datang menyembah Allah yang kita sembah tadi. Kita percaya bahwa iman, pengharapan dan kasih itu kalau kita wujudkan, maka kita akan seperti Rut. Endingnya, terakhirnya, pasti kita akan mendapat kelegaan. Pasti kita akan mendapat kesenangan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita melihat Bapak Ibu, meskipun Rut tinggal dalam kesederhanaan sebelum menikah dengan Boas, Rut percaya bahwa Allah itu setia dan memelihara umatnya.
Allah itu pasti memberikan apa yang Ia inginkan. Padahal kita lihat Rut itu pada awalnya dia itu menyembah kepada Baal. Dia itu tidak menyembah kepada Allah yang bangsa Israel sembah. Dia tetap tekun menyembah kepada Tuhan. Karena itu mari dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, mari kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Pasti kita menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Rut ini merupakan omah atau merupakan jalan bagi generasi atau silsilah daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berharap dan bermohon kepadanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempertebal iman kita agar kita tidak jatuh, kita tidak goyah di dalam dunia yang penuh sanksi dan goda ini. Kita yakin sungguh bahwa Tuhan kita yang kaya, Tuhan kita yang luar biasa akan memberikan kita kelegaan dan kekuatan. Amin. Hai umat Tuhan, jerikanlah matamu, dengarlah tangis harapan yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih dan datanglah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan dan pertolongan Tuhan kami rasakan sampai pada saat ini. Ampuni kami, dan di hari ini Tuhan boleh datang hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan layakkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau, bahkan melaksanakan akan sabda Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Kami yakin sungguh firman-Mu lah terang bagi jalan kami, agar di dalam kami menapaki akan hidup kami ke depan. Kami tetap dipelihara, dituntun, dan dipelihara oleh Tuhan saja. Kami yakin sungguh Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong bagi hidup kami. Kami datang kepadamu ya Bapa yang ada di sorga.
Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintahan. Anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan agar bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini boleh berjalan damai, rukun dan aman. Berkati semua aparat dari Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, aparat keamanan, Polri, TNI, pegawai sipil maupun RT RW sekalipun ya Bapa. Berkatilah Pemda Kota Bogor dan Kabupaten Bogor agar Kota Bogor ini boleh berjalan aman, rukun dan damai. Berkatilah ya Bapa gereja-gereja yang ada di Indonesia agar semua umat-Mu boleh bersekutu dengan aman dan tentram. Mereka boleh menaikkan puji dan syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khusus bagi gereja kami GPIB Petra Ciluar Bogor dalam tugas dan pelayanannya serta program kerja yang sedang berjalan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Edward Kloke dan juga Ibu Pendeta Sri Maharani Kembaran Ginting. Ya Tuhan, utuslah mereka melayani di jemaat kami, berkati kedua pendeta kami dan juga keluarga-keluarganya, lindungi sertai senantiasa, berikan hikmat dan kebijaksanaan, lengkapi mereka dengan hikmat daripada-Mu ya Allah, agar mereka dapat melayani jemaat-Mu lebih mengenal Engkau lagi ya Bapa. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan Engkau datang, Engkau mau rawat, Engkau mau angkat segala beban penyakit yang mereka rasakan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kasihanilah mereka dan sembuhkanlah mereka. Engkau berkati obat, makanan, minuman yang mereka pakai sebagai sarana untuk kesembuhan mereka ya Bapa. Berkati juga tenaga medis, para dokter perawat yang sedang merawat mereka, agar melalui tangan-tangan mereka, saudara-saudara kekasih kami ini boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan saja. Tuhan, kami datang berdoa juga bagi anak-anak kami saat ini sedang duduk di bangku sekolah, baik itu TK, baik itu SD, baik itu SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berikanlah pengetahuan dan hikmat, kepintaran, akal budi yang sehat, agar dengan semangat mereka boleh meraih cita-cita mereka. Tuhan berkati setiap ladang usaha pekerjaan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan tuntun dan pelihara agar mereka senantiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan dan berikanlah kemudahan di dalam setiap usaha dan niat mereka, agar apa yang mereka inginkan boleh tercapai. Puji dan syukur senantiasa mereka panjatkan kepadamu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara atau jemaat dalam mencari pasangan hidup. Kepadamu kami mohon Tuhan, berikanlah yang terbaik, yang sepadam dengan mereka, dan biarkanlah Tuhan mendengarkan doa dan pergumulan yang mereka naikkan. Ya Bapa, kami datang berdoa juga bagi jemaat-Mu, khusus gereja kami GPIB Petra Bogor. Berkati semua jemaat dari sektor pelayanan 1, majelis jemaat, penatua dan diaken. Berkati jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai pada sektor pelayanan 11. Berkati karyawan, karyawati gereja, semua anggota multimedia, karyawan security, kostor, kantoria, semua badan pengurus pelkat, dan juga simpatisan yang bersama-sama dengan kami. Lindungi dan sertai kami semua, berkati dan pakai kami lebih luar biasa di dalam melayani-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami datang berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Biarlah Tuhan berkati baik HUT pernikahan maupun HUT kelahiran.
Berikanlah kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang bagi mereka, agar mereka senantiasa mau mengucap syukur hanya kepadamu. Kami berdoa juga bagi anak-anak yatim, bagi piatu, bahkan yatim piatu. Hibur mereka selalu ya Bapa, di dalam kesendirian mereka. Tuhan mau jadi orang tua bagi mereka. Berikanlah berkat-Mu senantiasa berlimpah bagi kehidupan mereka, agar melalui berkat yang mereka nikmati, mereka tetap mengucap syukur hanya kepadamu. Kami datang menyerahkan kehidupan kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami yang hadir pada saat ini. Lindungi dan sertai kami. Dengar dan sahuti pergumulan yang kami naikkan secara pribadi maupun persekutuan pada malam hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan ajarkanlah kami untuk berdoa sesuai dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuk menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Kasih
jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, penderitaan yang Kau jalani membuka mata untuk melihat sengsara sesama kami. Seruan-Mu mengingatkan kami untuk berbagi bersama orang susah. Karena itu, kami membawa persembahan ini agar Engkau menguduskannya, sehingga gereja memanfaatkannya bagi bantuan untuk orang yang menderita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar tadi. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.